Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kita mengawali persekutuan berayat pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281, bait 1 dan bait 2, Segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bakal. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh mengadakan persekutuan berayat di rumah masing-masing. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang kami alami dalam sehari ini, sehingga kami boleh berhimpun di dalam keluarga dan bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga kehendak-Mu boleh kami mengerti. Hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari 1 Tesalonika pasal 5, ayat yang keempat sampai 8. Demikian dinyatakan kepada kita. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tema renungan pada kebaktian berayat saat ini berjudul Berjaga-jaga. Saudara-saudara, sebagai penutup pembelajaran mengenai resiliensi, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi yang sulit. Hari ini kita menggumulinya dan mengkaitkan dengan hari Tuhan. Saudara, semua orang pada saat ini, disadari atau tidak disadari, sesungguhnya sedang menunggu kedatangan hari Tuhan. Hari Tuhan dalam Perjanjian Lama dikaitkan dengan hukuman dan keselamatan.
hukuman bagi mereka yang melanggar kehendak Tuhan, keselamatan yang mengabdi kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, hari Tuhan dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui saatnya hari Tuhan tiba. Jemaat Tesalonika mengetahui bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Sehingga sebagai anak-anak terang, mereka harus tetap berjaga-jaga. Tidak seperti orang lain yang hidup dalam kegelapan dan menganggap semuanya damai dan aman. Dan kemudian mereka ditimpa oleh kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, anak-anak terang adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai karakter orang beriman, yang akan memperoleh bagian kemuliaan yang dinyatakan pada kedatangan Tuhan. Pada dasarnya, manusia ingin mencari rasa aman, rasa damai bagi dirinya. Maka, orang cenderung menolak ajakan kewaspadaan ini. Apalagi jika kewaspadaan dikaitkan dengan kewajiban. Berarti sebuah tuntutan. Misalnya, membenahi hidupnya, membereskan urusan-urusan perkawinan, perselisihan, pelunasan pinjaman, penegakan keadilan, dan memberlakukan kebenaran. Dan itu semua dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan hati. Saudara, bertentangan dengan suara hati, orang-orang ini dapat berkata, semua aman, semua damai. Tetapi kemudian mereka mengalami kebinasaan. Situasi inilah yang membuat Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa rasa aman dan damai dapat membawa manusia tidak berjaga-jaga, tidak menggunakan perlengkapan peperangan, tidak pernah berlatih menggunakan senjata-senjata. Ini adalah keberadaan manusia lengah, keadaan tertidur, keadaan mabuk. Tentu pada saat datangnya bahaya, orang yang demikian pasti tidak siap sama sekali untuk menghadapinya. Saudara, Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita secara sungguh hidup sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang siang, di mana perilaku kita adalah perilaku yang dapat dibaca oleh sesama. Baju anti peluru yang ada harus kita kenakan untuk mewujudkan keadilan dan menggunakan kepompong keselamatan dan bersenjatakan iman, kasih, dan pengharapan. Dimanapun dan kapanpun hal itu harus kita lakukan. Berjaga-jaga berarti kita
ora urip sembrono. Karena urip sembrono itu kelihatannya baik-baik saja, tetapi membawa kepada hal yang tidak baik. Mari kita menjadi orang Kristiani yang sungguh di dalam kehidupan manusia saat ini yang penuh dengan berbagai persoalan hidup. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 383. Kita nyanyikan bait pertama dan kelima. Sungguh indah kabar mulia. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau menempatkan kami di dunia ini dengan berbagai masalah dan tantangan. Seringkali kami merasa aman dan damai, tetapi sesungguhnya kami berhadapan dengan musuh-musuh yang bisa membawa kami ke dalam kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan.
Oleh karena itu firman yang telah kami baca bersama, telah kami renungkan, Tuhan berkati untuk meresap di sanubari kami, menjadi darah daging kami, sehingga kami mampu mewujudkannya. Dan kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, di kancah kehidupan saat ini. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan pergumulan-pergumulan kami. Kami serahkan semua anggota keluarga di dalam kasih Tuhan. Kami serahkan anggota keluarga yang masih sakit. Berilah kekuatan iman, jamahlah sehingga ada pemulihan. Kami serahkan rencana-rencana gereja. Kami serahkan rencana kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang rahmani, kami serahkan semua tetangga kami serahkan pemerintah kami, biarlah kasih-Mu memampukan kami semua untuk mewujudkan kehendak-Mu. Bapa yang rahmani, kami serahkan semua ini, termasuk istirahat kami semalam di dalam kasih-Mu, sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru. Bekerja di bidang yang kami tekuni untuk memuliakan nama-Mu. Semua kami mohon hanya di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.